Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah ifabidi rahimani wa rahimakumullah. Arsadana wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita aturaken dhateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Sering menika Allah paring kesempatan gunakan kesempatan menika kita manfaataken kangge mlakukan ini wonten majelis ingkang sangat mulia menika, majelis ingkang diberkahi dening mana yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakim. Bahasa Arab itu tidak mengenal suara e, tapi suara i. Alai orang alai kata. Jadi terkadang kan alai sallallahu bi ahkamil hakim. Alaisa suara e tapi i. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nggih, matur nuwun. Surah sareng-sareng saking ayat setunggal ngantos ayat 8. Nah, kita sambung ingkang kelomben sampun kita bahas sareng-sareng ayat 3. Wa hadzal baladi amin. Penjelasan saking para ahli tafsir, para ulama tafsir masalah ayat 3 menika sampun kita rampungaken. Nah, jamaah ingkang kula puji, wonten ing dalem menika kita badhe lajengaken bahas ayat sekawan
inggih menika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad niki lamu taukid, jadi menekankan benar-benar. Jadi mestine Allah ora sak menekankan niki ngono secara otomatis jane wis kuat. Tapi biasa manusia kowe nek ora nganggo apa dikuatke, ditekanke kan kesane berbeda. Bila Allah wonten ing ngantos menekankan laqad sungguh khalaqna kami telah menciptakan. Kami ini sing pundi? Ibu-ibu, kami ini sing pundi? Sing artine kami sing pundi? Nah. Terus sing menciptakan khalaqa. Sing artine telah, karena ini fi'il madhi menunjukkan lampau. Jadi khalaqna kami telah menciptakan, berarti wis dicipta. Nyatane kita berada. Sungguh Allah telah menciptakan al-insan, manusia. Jadi menungso iku sing gawe sapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula kalau ben sampun kita kaji roh niku maknane salah satu di antaranya apa? Sang pencipta. Jadi makna roh itu adalah sang pencipta. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam ahsan. Nah, baik apa sebaik-baik? Sebaik-baik. Nah, ahsan. Bahasa Arab benar, isim apa? Tafdhil. Jadi degree of comparison-nya, jadi tingkat apa? Tingkat perbandingannya, marhalahnya, tingkatannya itu adalah di atas. Jadi Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik apa? Takwim adalah bentuk. Jadi bentuk manusia ketika Allah itu adalah yang terbaik. Nah, makanya bagi kita kaji, jadi manusia ini bentuknya ini diciptakan dening Allah. Allah ngendikake dengan penekanan laqad adalah yang terbaik.
Jamaah karo mandi. Mila wonten ing ayat sekawan menika dipun tekanaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat menika surah sing nomor pinten? Surah Az-Zariyat, Surah Buri. Dipun pika Surah Az-Zariyat. Surah nomor pinten? 51. Surah yang ke-51 ayat 21. Surah Az-Zariyat. Lebih ketika sareng sampun wonten ing Al-Qur'an surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 21 Allah berfirman wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini rada bagian apa? Bagian akhir. Bagian akhir ini. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Satu ayat. Dan pada dirimu sendiri Allah ngendikake pada dirimu sendiri, maksudnya ana nggon awakmu dhewe-dhewe iki lho. Dan awakmu dhewe-dhewe iki lho itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ana ing awakmu dhewe-dhewe iku ana tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Tentunipun terus pundi kita dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala ningali wonten ing jasad kula panjenengan sami menika. Mula ditekanke dening Allah, apa kowe iki do ora betapa bentuk kita ini adalah bentuk yang paling baik dibanding dengan makhluk yang lainnya. Kuwi lho nek nggon awakmu dhewe iki lho delengen. Nah, mila wonten penjelasan saking tafsir Kemenak ngendikake
Terus pundi kesempurnaan Allah ngendikake penciptaan manusia paling boten dibagi 3. 1 dari sisi fisik, 2 dari sisi bentuk, yang ketiga dari sisi psikis, dari sisi psikis. Nah, coba kita pahami penjelasan menika. Allah ngendikake nyipta menungso iku dalam bentuk yang paling baik. Nah, kilo dipun ngendikaken dari sisi fisik, dari segi fisik. Penyatir sani fisike awake dhewe ini nek dibanding dengan hewan, fisike iki lho, fisike awake dhewe nek dibanding dengan hewan baik mana? Baik manusia apa baik hewan? Baik manusia. Coba dengan lagunya Abdi yang untuk pepak sisa ini Juro Gembira Luka, cek gedene apa sih gedene? Ramu Gembira Luka Jakarta itu jadi apa? Nah, iya kan? Coba masuk ke kebun binatang nih, penjenengan persani fisik saking binatang-binatang nih, terus dibandingke karo fisike awake dhewe, jauh lebih sempurna fisik manusia. Hewan itu bentuknya macam-macam loh. Nek manusia bentuknya piye? Fisiknya piye? Yo ngene iki. Kok pengen ketemu nek ngendi kok yo ngene iki fisiknya. Fisiknya seperti ini. Subhanallah. Fisik kita ini adalah fisik yang paling baik. Paling baik. Allah paham betul. Nata fisik ana ing awake dhewe niki. Mula Allah dawuh afala sirun apa iki dora gateki. Irung. Allah napa nang isor. Irung itu nang isor. Golongan kita yang isor. Indah betul. Di sawah Pekalongan itu indah sawah. Ingat nah bayangke. Ngomong irung iki munggah lho. Kupinge awake dhewe iki. Balunge iki lho, kira-kira balung kok jadi iki. Pak lemes, memes, awet cilik tekan tua yus ini ki lemes, upama balung nggon kuping iki. Terus semakin tua semakin keras itu kira-kira piye? Pendian kira-kira nek sari itu miring ora to? Miring. Terus iki popo resok nekuk ngono, kaku ngono susah. Miring piye coba? Alis. Ya, mata hiasi alis. Rambut pun alis. Rat tambah dawa. Rat tambah dawa. Di sini
dari sisi fisik adalah fisik yang sangat baik dibanding yang lain. Dari sisi fisik. Terus dari sisi bentuk. Dari sisi bentuk dijelaskan bentuk manusia itu adalah paling indah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk manusia ini diketikake paling indah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah. Indah. Kok nek didandani semakin tambah indah. Mula awake dhewe diperintah untuk merawat. Karena apa? Wis dicipta dening Allah dengan bentuk yang indah. Bentuk yang indah itu kita tinggal merawat. Tinggal merawat. Mula nek pinter-pinter merawat, sesuatu yang indah itu tetap akan menjadi indah. Tapi dicipta dening Allah, awake dhewe iso merawat, yang awalnya indah bisa jadi tidak indah. Nek aku apa? Potong terus juga tadi yang di arahe itu kan untuk memperindah. Nek putri apa? Oke, ukuran terus dingisan terus vessel terus. Nah itu untuk memperindah bentuk peparing saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi bentuk manusia adalah paling indah dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang ketiga, dari sisi psikis. Dari sisi psikis. Psikis apa? Hah? Mental. Jiwa. Maka ada fisik, ada psikis. Ada fisik, ada psikis. Nek fisik itu apa? Lahirnya tubuh kita ini, yang kita tampilkan ini, stylenya ini nek psikis nggak tampak, kan itu ada hubungannya dengan jiwa. Nah, terus pundi ketika para ulama masalah psikis manusia itu satu, memiliki pemikiran dan perasaan yang sempurna. Manusia dari sisi psikisnya, manusia itu memiliki pemikiran dan perasaan yang sempurna. Pikiran dan perasaan sempurna lagi. Mula gandeng manusia itu dibekali pikiran yang sempurna, pantas kalau manusia itu bisa menjadi sebagai khalifah di muka bumi. Karena apa? Karena memiliki pemikiran yang sempurna, pantas sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
karena memiliki pikiran yang sempurna. Wong sing ora duwe pikiran kok dadi apa? Khalifah lah piye? Nah, karena manusia menika dibekali dening Allah secara psikis pikiran yang sempurna, bisa sebagai khalifah di muka bumi. Mula sing Allah dadekake khalifah ini di enek bumi ini dudu sapa? Dudu malaikat. Sing kok dadi khalifah di bumi ini dudu malaikat. Dudu malaikat. Nek kira-kira malaikat kan dadi khalifah di bumi itu gayeng ora? Gayeng ora? Ora gayeng. Karena kenapa? Malaikat itu monoton ini tugasnya kon sujud ya mau sujud terus nganti kok kiamat. Tugasnya bagi rezeki ya mau bagi rezeki. Tugasnya nyabuti nyawa ya nyawa. Tidak punya pemikiran yang lain gitu. Tapi nek manusia karena punya pikiran dibekali dengan Allah pikiran yang sempurna, pantas ditunjuk sebagai Allah sebagai khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus qalu anaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus gitu Allah, nah istilah saya gitu sudah nyeteng. Allah sudah nyeteng manusia itu makhluk yang kami cipta dengan sempurna, baik secara apa? Secara fisik, secara bentuk, secara psikis, pantas kami jadikan sebagai khalifah di muka bumi. Nah akhirnya bareng sing dadi khalifah di muka bumi itu manusia, dadi rame ning donya. Ning donya dadi rame. Negara saja jadi rame karena manusia di sini punya pemikiran yang berbeda-beda, punya kemauan yang macam-macam. Kan itu hebatnya, punya pemikiran. Tapi pemikiran ini kalau tidak dibimbing oleh apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kacau Pak. Kacau. Kejahatan itu kalau dilakukan oleh yang punya pemikiran sempurna, kalau kejahatan yang dilakukan makhluk yang tidak punya apa? Pemikiran, itu ganas mana? Ganas mana? Ganas yang punya pikiran. Iya, Allah bekali manusia dengan pikiran sempurna. Kalau ini tidak dibimbing dengan hidayah Allah, pemikiran itu akan berubah menjadi satu kejahatan. Dan kejahatan itu kalau melakukan karena pikirannya sempurna akan jauh lebih dahsyat dibanding makhluk Allah melakukan kejahatan yang tidak punya pikiran. Iya betul kira-kira. Oh iya, betul. Coba nyampe sani. Hewan itu punya pikiran enggak? Enggak. Kalau hewan itu sedang melakukan satu tindak, ayo, agak ngampak nek tandure wong, itu tujuannya apa? Mau mangan.
Barang waras piye? Mulih. Waras mulih. Rampung, Bro. Rampung. Aku ki wetenge elek. Kuwi kok enek? Tanduran panganan wis sampean. Yo panganan wedhus, ya bener. Kok enek tanduran. Wah, langsung nyebur, mangan bareng-bareng mulai. Kenapa? Ya dia tidak punya pikiran. Penting barat rampung. Tapi kalau manusia yang melakukan kejahatan, musuh kuning nyolong, umpama wetenge ngelek, nyolong, wetenge terus barat cek apa mikir. Cek mikir karena punya pikiran. Lah anakku, lah gowo bekal. Ya tak lah bojoku. Kok gak tak keke koncoku, dia mikir wis mangan wae ijek gowo. Karena apa? Dia punya pikiran. Dia akan mengembangkan pikirannya. Nah, padha mawon. Kalau pikiran itu dibimbing oleh wahyu, dibimbing hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pikiran ini akan membuahkan satu nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Itu secara psikis diberikan satu pemikiran dari Allah, pemikiran yang sempurna. Mula terbangun masjid yang megah seperti ini karena apa? Punya pemikiran. Dhisik zaman cilik aneh awake dhewe terbayang orang bangun masjid kayak gini. Orangnya ada kayak itu. Enggak nyampe pemikirannya. Nah, karena pemikiran itu terus mengikuti kemajuan zaman, muncul orang-orang pandai lah. Pandai itu karena dibekali dengan pemikiran, akhirnya bisa membangun masjid yang seperti indahnya. Ini karena pemikiran, Pak. Nek enggak, kula nek dengan mirengke apa kayak lagu Nasdaria kayak tahun piro kayak tahun 80-an gini kayak gitu. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan terus dan mencemaskan. Mereka tahu lah memprediksi tahun 2000 karena orang punya pikiran sudah bisa memprediksi. So tahun 2000 itu tenaga manusia akan diganti dengan mesin. Terbukti enggak? Terbukti. Akhirnya pengangguran merajalela. Piye? Mulai dihimbau siapkan dirimu dengan ilmu dan iman. Ilmu itu yang berarti pemikiran, imannya. Nah, kalau ilmu tidak diimbangi dengan iman, pemikiran yang sempurna tidak diimbangi dengan iman, apa yang akan terjadi? Nah, di sini masalahnya. Bila Allah nyipta manusia dibekali dengan pemikiran yang sempurna secara psikis. Yang kedua, juga perasaannya sempurna. Manusia itu punya perasaan sempurna. Kewan di perasaan orang. Manusia itu masya Allah perasaannya sempurna betul, sempurna betul. Laki petok itu petok, orang diloroi. Siapa ya? Iya petok orang diloroi. Terusan dheweke reaksi enggak? Reaksi. Lah reaksi ini karena apa? Perasaan. Aku eneng apa ya? Kok aku ora diloroi. Perasaan muncul. Tanggane ewa
terus ora di kon rewang. Kenapa piye? Beneran ora? Beneran ora? Beneran, aku perasaan ora sempurna iki. Nah, ora sempurna, aku mau kok ora di korewang ya kok. Itu perasaan, yang berbicara itu perasaan. Dikirimi WA, ngono kuwi. Sing ngirimi WA kate nek ditulis lho pirang menit ngono. Bareng jawab kok ya huruf Z tok lho, kira-kira piye sing nampa? Beneran kirim WA ku jawab kok ya kok Z ngono tak pikir. Balik. Nah, ngono kuwi apa? Itu perasaan namanya. Manusia dibekali dari Allah punya perasaan yang sempurna. Indah umum ora di perasaan itu piye? Berarti perasaan itu piye gitu. Hidup ini kan merasa juga. Hidup itu kan perasaan. Niku Bapak Ibu jamaah kang hormati. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nyiptakake manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Nah, terus paling boten ada 3 yang dibahas. Dari sisi fisik, dari sisi bentuk, dan dari sisi psikis. Dan semua itu adalah sempurna. Muncul pertanyaan, Pak, kok ternyata dalam kehidupan ini ada manusia yang diciptakan tidak sempurna. Muncul nggak ya? Nah, katanya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, fisik sempurna. Kok ternyata itu tidak sempurna? Pribadi. Nah, penjelasan ingkang pernah kula tampi wonten ing ayat niki manusia secara umum, secara menyeluruh. Nek manusia itu sempurna dibanding makhluk lain, Allah menjadikan terus akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya gitu. Dulu kisah rendah. Ini menarik. Maksudnya pripun? Dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Terus maksudnya? Paling boten ada 2 penafsiran. Tempat yang serendah-rendahnya ini nopo kampe. Ada 2 penjelasan. Nanti miras penjelasannya tadi bro. Masih arep jelaske dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Arep tempat sing rendah sing kaya apa gitu loh. Apa gambarannya ben awak dia tempat yang serendah-rendahnya gambarannya piye? Pemarep ngomong tepi. Iya, paling boten wonten kalih penjelasan tentang tempat yang serendah-rendahnya. Napa? Satu usia
usia tua. Atau fisik yang lemah. Jadi wonten penjelasan nek manusia itu nanti akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya dikembalikan kepada apa? Usia apa? Tua atau fisik yang lemah. Kan nyambung tuh. Wong ki nek usiane apa? Tua, fisiknya lemah. Itu maksudnya dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kembali usia tua, kembali fisik itu lemah. Jadi nanti ini penjelasan tadi kita. Jadi menika dipun jelasaken dening At-Tabari. 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 Mufassirin senior. Jadi usia tua atau fisik yang lemah. Menika pendapat saking At-Tabari. At-Tabari ngendikake tempat yang serendah-rendahnya itu usia tua atau fisik yang lemah berdasar Al-Quran surah Ar-Rum. Berdasar Al-Quran surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Jadi tiga. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah nomor 30. Pokoknya yang dari apal nomor apa? Nomor surah buka Quran itu cepat. Kalau saya golek surah tulisan Ar-Rum, nek golek tulisan Ar-Rum kudu lali kok liwat baleni neh ngono. Tapi nek langsung ngerti nomore, oh nomore 30. Nah tinggal nyari cepet. Mula kudu ngapalke nomor-nomor surah. Pada surah Al-Qur'an pira? 114. Ngapalke 114 surah. Itu cepet nek goleki. Nek zaman dhisik enggak. Buka surah Ar-Rum langsung golek gedeng. Gedeng terus. Golek Ar-Rum golek daftar isi sih. Golek daftar isi ketemu halaman piro. Kesuwen. Sampun surah Ar-Rum ayatipun 50 sekawan. Surah Ar-Rum surah 13 ayatipun 50 sekawan. Nah, cobi difahami niki. At-Tabari ngendikake manusia akan dikembalikan oleh Allah yang serendah-rendahnya, dikembalikan kepada usia tua dan fisik yang lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Terus tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha. Terus wa huwal alimu
Alimul Qadir. Allahu, Allah lah, Allah lah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Allah lah, dialah Allah yang menciptakan kamu min dhafin. Pripun maksudnya? Dari keadaan lemah. Jadi Allah Ciptakan kamu. nyiptakake menungso iki awalnya keadaan lemah. Keadaan lemah. Maksudnya apa nih? Lemah ini apa? Hah? Maksudnya apa? Penjelasannya dari air mani. Lemah. Kekuatan air mani seperti apa? Lemah. Air mani dari siapa ini? Dari laki, terus ketemu dengan ovum. Ovum miliknya siapa? Itu lemah. Itu awal Allah ciptakan manusia. Dikatakan adalah dhaif, lemah, hanya dari air mani. Nah, dari air mani yang lemah itu, tsumma ja'ala, kemudian Allah ciptakan kamu min ba'di dhafin, dari yang awalnya itu apa? Lemah. Gitu. Yang awalnya lemah, kuwatan, kemudian menjadi kuat. Nah, niki atau bari jelasnya proses manusia. Awalnya didadekke lemah, hanya setetes air mani, karena begitu ya, air mani yang memancar. Kemudian itu dijadikan Allah dari kelemahan itu menjadi kuat. Jadi anak bayi terus berkembang bayi jadi anak, terus baru anak, terus remaja terus kuat. Jadi kuat. Nah, bar niku tsumma ja'ala, kemudian Allah jadikan min ba'di quwwatin, dari sing maune apa? Kuat. Terus apa? Dhafan, menjadi lemah lagi. Nah, lemah. Jadi lemah terus kuat terus lemah. Itu atoban ketika seperti itu. Jadi lemah kembali. Terus apa? Dan Wasaibah apa? Beruban. Ya, beruban. Uban itu apa? Dunia putih, orang dunia hitam.
putih, rambut memutih. Beruban. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang ia kehendakinya. Oh, jadi itu ngendikane At-Tabari bahwa dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu kepada usia tua dan fisik yang lemah. Saiki nek pun sepuh lebih lemah segalanya. Lemah segalanya. Tur lemah mulai melemah itu krasa ora? Hah? Kok terus ngerti-ngerti ngene ya, kan toh? Kok ngerti-ngerti ngene ya, dek wingi isih apa? Isih ngene kok iki wis ngene ya. Tahu-tahu. Aku dek ngangkat sak gagor gabah isih apa? Kuat lho. Iki bar ngangkatnya mak cekluk ngene apa ya? Mak cekluk ngene apa ya? Wes. Kok mak cekluk ngene apa ya? Wes. Soalnya makannya. Wah, aku dek mangan iki nek ora manggo sendok sing bareng terus porsine akeh bareng terus berkurang lemah segalanya, lemah. Niku surah Ar-Rum ayat 54. Terus At-Tabari ngendikake memperkuat malih wonten Quran surah Yasin. Ngendika surah Yasin. Bismillah. Surah Yasin. Surah Yasin surah yang ke itu mari 36. Surah Yasin surah yang ke-36. Ayat 68. Surah Yasin ayat 68 iki lebih cetha malih. Luwih cetha malih. Bila At-Tabari merujuk ayat menika. Sampun menenge. Nah, ayat menika waman nu'am mirhu terus nunak kishu terus fil hal afalaya ilun. Waman dan barang siapa nu'ammirhu nunakishu yang kami panjangkan umurnya. Maksudnya apa ini? Umurnya dawa, berarti apa? Tua. Jadi Allah ngendikake siapa yang kami panjangkan umurnya
pasti kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Kejadian di sini apa? Lemah. Mula wonten ing surah Ar-Rum dijadikan lemah dari apa? Air mani. Nimbal di umur panjang Allah kembalikan lagi kepada kejadian semula. Apa maksudnya? Kembali lemah. Nggak bisa dipungkiri. Lo pantas atau bari ketika inilah manusia dikembalikan Allah ke tempat yang rendah, apa? Ke tempat seperti kejadian awal. Tidak sisan, jadi pun telas sedikit. Tampung ke, kacingin jemben buatan menunggak. Yang kedua, maksudipun Allah akan mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nggih menika kembalikan ke neraka. Kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya kembalikan ke neraka. Neraka ada bertingkat-tingkat seperti surga. Kembalikan ke neraka yang paling rendah. Menika pendapat saking Mujahid, Ibnu Qayyim, lan Ibnu Katsir. Di manusia dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, itu maksudnya ke neraka, adalah Mujahid, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir. Maksudnya nopo? Ngeten. Ceritanya ngeten. Ayat sekarang lalu Allah ketika diciptakan manusia yang sebaik-baik bentuk, sebaik-baik bentuk. Penjelasannya sebaik-baik bentuk niku nek ora dihiasi dengan iman. Nah, niki lho. Sebaik-baik bentuk nek ora dihiasi dengan iman, ora taat yang Allah, ora mengikuti Rasulnya, maka dia akan dikembalikan ke tempat neraka yang paling rendah, paling bawah. Nah, ini kula Mujahid, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tsumma radadnahu asfala safilin itu adalah ke neraka. Terus putih penjelasannya, Allah ketika manusia diciptakan Allah makhluk yang paling baik dan paling sempurna, tapi baik dan sempurnanya kejadian itu nek boten dihiasi lewat iman, tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti Rasulnya, maka akan dikembalikan ke tempat neraka yang paling rendah, yang paling rendah. Nah, mula nek sakupamane manusia sing duwe bentuk kurang. Nah, kurang apa enek sing apa? Enek manusia yang terkadang kurang. Gitu, kurang. Maka jangan jangan pesimis. Kalau diberi bentuk Allah yang kurang,
Jangan pesimis. Kenapa? Allah tidak akan melihat fisik. Allah nggak melihat fisik, tenang mawon. Meskipun Allah jadikan fisik yang baik, tapi kalau tidak dihiasi dengan iman, nggak taat pada Allah, nggak mengikuti Rasulullah, kembalikan ke neraka. Mula wong sing yang fisiknya kurang, maka jangan pesimis. Kenapa? Sebab Allah orang bakal deleng fisik. Allah orang bakal deleng fisik. Saupamane kalah dalam bentuk apa? Fisik. Fisik itu urusan apa? Dunia. Fisiknya kurang, hendaklah dia mengejar urusan akhirat. Kalah dunia, tidak apa-apa, tapi harus menang akhirat. Fisikku kali ini nggak apa-apa lah, tapi aku tak mengejar akhirat, tak hiasi dengan iman. Aku taat kepada Allah, aku mengikuti Rasulullah. Itu akan jauh lebih menguntungkan besok di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah dipengetikakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda yang mulia, diriwayatkan dari Imam Muslim. Hadis ini sangat masyhur di kalangan keluarga sami. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan lihat, ila suwarikum, kepada apa? Fisik. Allah tidak melihat bentukmu, suwar fisikmu, wa amwalikum, hartamu, walaki yang dulu, kan tapi Allah akan melihat ila qulubikum, apa? Hati, wa a'malikum, dan amalmu. Fisik nggak bakal dinilai Allah. Wah, ini fisiknya sempurna, bagus, masuk surga. Nggak dilihat. Wah, ini fisiknya pakai cekoi, lepuhin rokok. Enggak. Ya, dikembalikannya bentuk sempurna ke neraka karena kesempurnaan itu tidak dihiasi dengan iman, tidak digunakan untuk taat kepada Allah, tidak mengikuti Rasulnya. Niku penafsiran summa rodatna uas fala safili. Wonten dua penafsiran. Yang pertama, nama bau usia tua atau fisik yang lemah, pendapat sinten atau bari. Yang kedua, neraka, dimasukkan ke neraka. Kok dimasukkan neraka? Iya, karena kesempurnaan fisik buatan dihiasi iman, taat pada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ingkang hormati, ngaten ingkang saya kita kaji wonten ing kesempatan menika surah At-Tin dumugi ayat gangsal. Insyaallah minjang kita sambung ayat 6. Masuk ayat 6. Mugi-mugi kita tetap paringan sehat, kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita terbebas dari musibah yang saat ini sedang melanda dunia. Karena Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juluni wal judami min syai'il asqal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.